Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan.
setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami bisa mengerti, menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkannya bertemakan orang yang bijaksana. Tentunya semua orang termasuk orang percaya kepingin dipandang orang menjadi orang yang bijaksana. Tapi apa saja yang harus dilakukan? Apa saja tipe-tipe ciri-cirinya itu agar bisa kita penuhi? Mari kita pelajari. Yang pertama, orang yang bijaksana ya adalah orang yang memandang masalah dalam kehidupannya bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelatih untuk membuat dia bisa naik tingkat. Nah ini ya, bukan sebagai musuh yang membahayakan, bukan harus disedihkan, tapi adalah sebagai pelatih untuk membuat dia naik tingkat. Artinya makin banyak masalah yang datang, makin terlatihlah dia. Mari pertama kita baca di Amsal 6 ayat 6-9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya. Nah ini masalah ya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengulang makanannya pada waktu panen. Dia tidak menyerah pada masalah, tapi dia tidak ngomel tentang masalah, tapi dia menganggap itu sebagai sesuatu harus diatasi untuk bisa menaik ke tempat yang lebih tinggi ya, ke level yang lebih tinggi. Kita baca juga 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat ke-10.
Karena itu, kata Paulus, aku senang dan rela dalam kelemahan. Nah, ini masalah ya. Dalam siksaan, dalam kesukaran, ini semua masalah dalam kehidupan. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Tapi jika aku lemah, maka aku malah menjadi kuat. Berarti ada sesuatu yang akan bisa dicapai setelah bisa melalui masalah itu. Jadi tidak memandang masalah itu sebagai musuh, tapi memandangnya sebagai pelatih untuk buat kita naik tingkat ya, buat kita lebih kuat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Tidak menganggapnya sebagai musuh, tapi menganggapnya sebagai pelatih untuk bisa lebih tinggi lagi levelnya ya. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua, dia memandang jabatan pangkat yang diterimanya sekarang bukan sebagai prestasi atau pencapaiannya, tapi sebagai tanggung jawab. Lebih memandang pangkat itu sebagai tanggung jawab. Makin diangkat, berarti tanggung jawabnya makin besar. Makin diangkat, makin sombong, makin merajalela, makin kesana kemari, tapi menyadari bahwa tanggung jawab akan semakin besar ya. Kita baca di Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Masing-masing hambanya ada tanggung jawabnya. Pangkat jabatan yang dicapai, pangkat jabatan yang diterima bukan hanya sekedar penghormatan, tapi juga tanggung jawab ya. Makanya sasaran itu harus kita sadari dengan baik. Kalau kita tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, jangan mengimpikan sasaran itu, jangan meninggikan pangkat itu, jangan mengimpikan jabatan itu. Makin tinggi pangkat seorang, makin tinggi jabatan seorang, maka makin besar tanggung jawab yang dituntut dari berbagai pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga, memandang uang itu bukan sebagai tujuan hidup, tapi hanya sebagai alat untuk hidup di dunia ya. Kita baca Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Nah, ini menjadikan tujuan hidup, menjadikan hamba uang, dan cukup pada dirimu dengan apa yang ada padamu ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup, jangan jadi hamba uang. Kita baca lagi 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini tanda-tanda manusia, keadaan manusia pada akhir zaman yang kurang baik yang harus kita hindari ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang memandang kesuksesannya dalam segala hal, keberhasilannya dalam segala hal sebagai bonus dari Tuhan. Artinya karena campur tangan Tuhan, karena kemampuan dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kita baca ayat sangat terkenal, Zakaria 4 ayat 6. Ini ayat ini sangat terkenal yang sudah sekian lama kita baca. Tapi pertanyaan, apakah ini menjadi pedoman hidup kita? Dia mengatakan, maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, artinya bukan dengan kehebatan, bukan dengan kekuatan, artinya bukan dengan kemampuan kita, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah yang mendatangkan kesuksesan, itulah yang mendatangkan keberhasilan buat kita. Mari kita baca lagi Hagai 2 ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Semua hasil keberhasilan kita ya, itu semua kepunyaan Tuhan, karena dialah yang melakukannya. Jadi bagi kita, segala yang baik yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri. Kita perhatikan itu supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Ada banyak faktor lain, nanti kapan-kapan akan saya sampaikan lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa hidup sesuai dengan bijaksana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa.